Hai, selamat datang di channel gua, QNeme, yang sering ngebahas anime yang seru dan menarik. Kali ini, QNeme akan ngelanjutin anime Nanatsu no Taizai. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa dicek di sini. Setelah mendapatkan informasi, Meliodas berniat menyelamatkan salah satu Nanatsu no Taizai yang ditangkap dan dikurung di penjara bawah tanah. Tapi sayangnya tempat itu dijaga sama kesatria kudus yang siap menghabisi Meliodas. Di saat yang sama, Meliodas tidak sadarkan diri setelah terkena tebasan. Elizabeth dan Diane membawa Meliodas ke sebuah kota untuk dirawat. Tapi kesatria mengetahui hal ini dan berniat menghabisi mereka. BTW, tempat ini tidak jauh dari penjara bawah tanah. Salah satu kesatria yang malas gua sebutkan namanya menggunakan serangga untuk menyerang kota tempat Meliodas dan kawan-kawan berada. Dalam sekali serang, Diane berhasil menghabisi semua serangga. Kukira badan doang yang besar, ternyata kekuatan juga. Di satu sisi, dokter yang merawat Meliodas bekerja sama dengan kesatria. Dia juga memberi racun yang sangat mematikan kepada Meliodas. Pantesan nih orang kagak bangun-bangun. Udah masuk isekai ternyata. Si kesatria merasa udah menang sampai recall dia. Ternyata adios mama. Lah malah kabur si anjing. Di sini Meliodas udah sadar. Langsunglah dia ngejar si kesatria tolol tadi. Siap bang, aku nyerah bang. Tapi bohong. Di sini kita dijelasin, dokter yang tadi terpaksa nurutin permintaan si kesatria bejat ini. Kalau tidak, anaknya yang lagi disandra bakal diapa-apain. Karena sudah nggak berguna, si dokter ini malah dijadiin donat. Si kesatria ini memiliki kekuatan yang menghilang-hilang. Kayak manusia tembus pandang. Kekuatan idaman para lelaki. Di sini Meliodas langsung menghajar si anjing ini. Biar apa deh, biarin awak wak. Ujung-ujungnya kabur lagi, malah dibiarin lagi. Lanjut, Elizabeth dan Meliodas mencari Diane yang lagi berkeliaran. Setelah ketemu, Diane langsung menyerang mereka. Diane di sini terkena sihir ilusi. Ia melihat Meliodas dan kawan-kawan sebagai kesatria jahat. Alhasil pertarungan pun terjadi. Di satu sisi, salah satu Nanatsu no Taizai yang bernama Ban memutuskan keluar dari penjara setelah mendengar Meliodas yang tengah menuju ke sana. Dia juga bermain-main dengan para penjaga di sana. Kembali ke Meliodas, dia juga terkena sihir ilusi. Ini membuat pertarungan mereka semakin parah. Di sini Elizabeth menemukan si kesatria yang menggunakan sihir ilusi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan dihajar habis-habisan. Di saat tidak berdaya ini, Elizabeth berhasil mendapatkan lonceng yang melekat di tongkat si kesatria. Ini membuat sihir ilusi terlepas. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu, pertarungan Meliodas dan si kesatria sok kuat ini. Setelah diberi tumbukan penuh cinta, si kesatria ini langsung tumbang. Makan tuh, beraninya sama waifu gua sih. Kembali di satu sisi, Ban yang mencari jalan keluar dihadang sama kesatria penjaga di sini. Kukira jadi donat, ternyata buat donat. Dengan gampangnya, Ban menghabisi si kesatria ini.
lemah banget bejir. Meliodas dan kawan-kawan berhasil memasuki penjara. Mereka juga berhasil menyelamatkan para sandera, termasuk anak dokter yang jadi donat tadi. Di sini Meliodas dan Ban akhirnya ketemu. Setelah berapa tahun, mereka saling sapa menyapa ala-ala teman besti. Saking asiknya pertemuan ini, mereka nggak sadar udah ngehancurin penjara ini, termasuk gedung-gedung di sekelilingnya. Lanjut, si dokter ternyata masih hidup. Nggak tahu gimana caranya, yang pasti dia meminta maaf kepada Meliodas dan kawan-kawan. Sebagai permohonan maafnya, dia meminta mereka untuk istirahat di tempatnya dan menyajikan makanan. Berapa hari setelahnya, Meliodas dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Singkatnya, mereka sampai di satu tempat yang dipanggil Kota Kematian. Di sini Meliodas ingat perkataan si kesatria Pink jika salah satu Nanatsu no Taizai dikabarkan tewas di tempat ini. Meliodas ingin memastikan apakah itu benar atau hoaks. Berapa saat setelahnya, Ban yang lagi menceramahi bocil-bocil kematian tiba-tiba Mamang yang ngebuat donat ini salah satu Nanatsu no Taizai yang bernama King. Di sini terjadi sedikit pertarungan yang akhirnya dihentikan sama Meliodas. Meliodas sedikit kaget. King yang dikabarkan udah meninggal ternyata masih hidup. Wujudnya juga sedikit berubah. Sedikit. Lanjut. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat di Kota Kematian. Tempat ini tempat di mana para jiwa dan roh berkumpul. Si bocil menjelaskan, jika syaratnya terpenuhi, mereka bisa memasuki dunia para roh. Syaratnya harus ditabrak sama Trokun. Secara tiba-tiba, Meliodas dan kawan-kawan terseret ke dalam dunia para roh. Nggak tahu gimana caranya, mereka langsung room tour. Berapa saat setelahnya, mereka dihampiri sama kesatria yang berniat menghabisi mereka. Sebelum terjadinya pertarungan, kita ke sisinya Ban yang tengah mengejar roh. Di sini Ban meminta maaf ke roh itu karena dia tidak bisa melindunginya. Ban juga berjanji satu hari nanti dia akan menikahinya. Ini legal nggak sih? Kembali ke Meliodas, di sini terjadi pertarungan. Si kesatria sipit ini jauh lebih kuat dari kesatria sebelumnya. Bahkan 3 lawan 1 aja Meliodas masih kesusahan. Di sini King menunjukkan kekuatannya yang bisa mengendalikan tongkat sesuka hatinya. Dia bahkan bisa mengubah tongkat menjadi senjata yang sangat kuat.